Selesai? Ya. Oke. Saya minta 2 atau 3 orang menunjukkan gambar. Saya. Sini ke depan. Gambarnya. Oh iya, bagus. Silakan duduk. Siapa lagi? Ini bagian apa ini? Ya. Yang perempuan silakan. Ada yang silakan maju. Lihat gambarnya. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya saya akan membagikan kertas. Ini nanti dijawab ya. Nah, saya akan membacakan saya akan membacakan soal. Ini satu bangku bisa satu kelompok ya. Seperti 1, 2, 3. Silakan kamu ke depan sini. Inilah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Nah, saya akan membacakan soal. Silakan tulis untuk kelompok 1. Ya, organ apa yang memompa darah ke seluruh tubuh? Silakan tulis. Ya, silakan nanti bisa dijawab di situ. Ke seluruh tubuh. Untuk kelompok 2, apa bagian darah yang berfungsi mengangkut oksigen? Apa bagian darah yang berfungsi mengangkut oksigen? Terus kamu di sini ya. Peredaran darah yang terjadi antara jantung dan paru-paru disebut kamu. Silakan tulis kelompok sini ya. Apa fungsi utama jantung dalam sistem peredaran darah? Tulis. Apa fungsi utama jantung? Apa fungsi utama jantung? Dalam peredaran.
Silakan dijawab. Apa? Nah. Apa? Iya. Sudah ya, sudah semua ya. Baik. Nanti yang jawabannya benar bilang alright. Alright ya. Alright. Yang jawabannya benar bilang alright. Baik, silakan untuk kelompok 1. Saya bacakan dulu ya. Tadi soalnya apa ya? Organ utama yang memompa darah ke seluruh tubuh itu disebut apa? Jantung. Oke, jawabannya betul. Kita bilang selanjutnya yang ke kelompok 2. Soalnya tadi silakan dibaca. Apa bagian darah yang mengandung oksigen? Jawabannya apa? Sel. Oke, sel darah merah. Betul. Jawabannya betul. Kita bilang oke. Satu kelompok lagi. Silakan. Silakan dibaca soalnya. Disebut apa? Disebut ya peredaran hormon. Nah, iya, oke, jawabannya betul. Kita bilang oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup ya? Iya. Cukup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan baca doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Untuk semua ini, ada yang tidak masuk? Siapa yang Kita. Kita, oke. Nah, kita akan belajar tentang jantung. Dan apa yang akan kita pelajari tentang peredaran darah manusia. Manusia itu di dalam tubuhnya ada apa? Ada apa? Darah. Darah yang mengalir di seluruh tubuh. Ya kan? Kalau tidak percaya coba diiris tangannya pasti keluar darah. Darahnya itu mengalir. Dari mana darah itu mengalir? Kok bisa mengalir? Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang itu, tentang sistem peredaran darah. Darah bisa mengalir karena apa? Ini saya ada beberapa kertas, saya bagikan dulu satu-satu.
yang bagian bisa nah kedua ini namanya jantung. Ini gambar jantung. Manusia itu ada jantungnya ya, ada jantung. Apa fungsi jantung? Fungsi jantung itu adalah memompa darah. Tahu memompa? Menggerakkan darah. Nah, ini ya. Nah, sehingga darah itu mengalir. Ngalir ke mana? Ke seluruh tubuh. Ngalir ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Ngalir ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung, ke paru. Nah, makanya jantung ini tidak pernah istirahat. Anggota tubuh atau bagian tubuh yang tidak pernah istirahat adalah jantung. Kalau mata, ketika kita tidur kan tidak melihat, berarti istirahat. Telinga yang mendengar, kalau kita tidur, telinga kita juga istirahat. Tapi kalau jantung tetap memompa aku agar darahnya mengalir. Kalau darah tidak mengalir, jantungnya tidak bisa memompa, kita sesak. Nah, fungsi jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Memompa darah ke seluruh tubuh. Struktur jantung itu ada bagian-bagiannya ya. Bisa dilihat di gambarnya. Ada 2 arterium, serambi dan bilik. Itu ada nama-namanya. Terus ada pembuluh darah juga yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kalau ada kita tadi lihat di video kan ya, jantung seperti ini ya. Bagian-bagiannya ada coba dilihat. Ada apa saja? Ada Superior vena cava namanya. Terus aorta, pulmonary arter, terus atrium. Itu ada bagian-bagian dari jantung yang memompa darah agar tetap mengalir. Nah, di dalam darah itu ada komponennya. Ada sel darah merah. Makanya darah warnanya ada bagian terkecil namanya sel darah merah. Fungsinya mengangkut nutrisi hormon, dialirkan ke seluruh tubuh. Mengalir ke seluruh tubuh biar badannya sehat. Sel darah ada juga sel darah putih, melawan infeksi dan penyakit. Contoh, ini kan kalau keiris ya, kalau keiris lama-lama kan tutup sendiri kan ya. Nah, itu karena darah putihnya yang mengumpan dan tumbuh. Kalau tidak ada darah putihnya, luka itu sulit disembuhkan. Larat akan boleh. Kalau ada darah putihnya, akan gabung lagi sehingga sembuh. Maka fungsi dari sel darah putih itu adalah melawan infeksi dan penyakit. Nah, itu darah. Terus ada lagi trombosit, membantu dalam proses pembukaan darah. Trombosit itu fungsinya membantu pembekuan darah. Kan kalau sudah beku tidak mengalir, kalau tidak mengalir maka orangnya akan sakit. Contoh, orang yang kena demam berdarah itu darahnya beku karena trombositnya turun. Ketika di dokter, trombositnya rendah. Kalau trombositnya stabil, darahnya mengalir, orang itu akan sembuh. Proses peredaran darah ada
miskin oksigen dari seluruh tubuh masuk ke alveolum kanan jantung melalui vena. Ya, di sini ada vena kan? Di sini ada vena. Nah, masuk dari sini bagian kanan di sini. Alveolum kanan dipompa ke vertikal kanan, dipompa lagi, dikirim lagi. Itu peredaran darah. Sampai sini ada pertanyaan tentang jantung dan apa? Peredaran darah? Ya. Silakan boleh menggambar jantung. Nah, sudah ada gambarnya. Itu ya, silakan gambar. Jadi bisa tunjukkan ya. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Gambar dulu jantung. Apa? Ya, itu silakan. Nah, harus silakan. Gambar jantung bisa seperti ini ya. Silakan. Ya.